Mungkin karena itu juga 2014 saya digergaji karena dekat dengan Pak Jokowi, nggak ada backup partai, nggak ada backup yang lain kan gitu. As a personal, cut. Terima kasih loh Bang, kalau Abang tampil itu seperti suara kami disalurkan. Pak, keluar air mata Pak. Hari ini saya menuturkan saya keluar air mata. Orang-orang kecil. Coba kalian yang di atas sana, di trias politika, coba. Berapa uang kalian kurang? Oligarki, berapa ribu triliun kalian kurang terhadap bangsa ini? Apa itu Indonesia kita? Halo Sobat Strategi, jumpa lagi bersama saya Ronaldo Blobli yang pada podcast kali ini sudah kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Bang Iwan Piliang. Nama lengkap beliau ini adalah Nasliwandi Piliang. Nasliwandi Piliang. Oke. Ya, beliau ini sekarang menjabat sebagai CEO dari Nikoba Hidrogen. Tahu kan CEO Nikoba Hidrogen itu apa? Yang lagi rame-rame dibahas nih. Nah, sekarang aktivitas sibuknya apa nih, Bang? Dua kota, Bali dan Jakarta. Iya. Kalau boleh tahu di Jakarta ngapain, di Bali ngapain? Ya, pertama saya terima kasih kepada kawan-kawan di Strategi Group ya. Sebuah kehormatan saya bisa hadir dalam momen ini, Bang Ronald. Ya, terima kasih juga udah boleh datang nih. Iya, jadi kalau ditanya di Bali ngapain? Jadi saya di Bali itu sejak 91 itu membina animator banyak sebetulnya. Siap. Karena saya di industri itu full sejak 94 ya. Nah, terus di Panamparan itu ada 100 kakak animator. Iya, cuma cuma mengerjakan produksi asing, bagian dari proses, in between atau gambar latar. Kayak tukang gitu. Nah itu saya bina sejak lama dalam konteks motivasi, know-how, karena saya pernah gagal membuat serial hanya mampu 6 episode, pada industrinya ada. Buat pembanding, animator di Jepang itu bisa beli pulau. Animator kita di Bali ketika COVID itu beli 5 kg beras nggak bisa. Astaga. Jadi saya akhirnya memutuskan tinggal di Bali. Cuma ada properti kami waktu itu disewa, waktu di COVID dikembalikan. Jadi kami tinggal full, sehingga saya bisa lebih berikhtiar lah agar spirit di dalam human resources animasi ini tetap ada. Mereka tidak pernah saya kapitalisasi, tapi mereka bisa dari job internasional itu bisa beli Avanza, rumah BTN atau motor. Tapi untuk bisa seperti Jepun yang bisa beli pulau, walaupun SDM ini sesungguhnya mendukung Ghibli misalnya bisa dapat Oscar. Layar lebar Mahabharata India bikin di Bali. Nah, sampai saat ini saya ada thriller itu saya kirim ke Bang Ronald, ada 3 menit tentang Bali yang siap kita kemas menjadi 90 menit layar lebar dan target kawan-kawan untuk Oscar. Dan itu kalau kita perbandingkan dengan Disney, cost kita mungkin 0,1%-nya sudah jadi dibanding mereka. Jadi mungkin ya kalau sudah Oscar produk lokal, mungkin mereka yang di atas atau publik baru nggak. Rencana rilis kapan? Yang nggak rilis. Tadi saya katakan venture capital kita nggak ada, dan selalu kan orang melihatnya miring apa yang berkait dengan human capital ini. Betul. Kemarin di grup kami dengan Mas Mbe itu Pak Archandra bicara juga tuh tentang migas ya kan, bagaimana gap terhadap pasal 33 itu nggak makin jomplang. Esensi pertama adalah human capital, kedua teknologi, pembiayaan, dan kita mengelola SDA itu sendiri. Nah sama juga kan di industri kreatif. Menurut saya migas itu ya kreatif gitu, karena resourcesnya human capital dulu. Betul. Dan pembiayaan juga nggak bisa full skema perbankan di migas kan. So, ada kalanya satu
potensi lubang yang katanya mengandung minyak itu setelah dibor habis 1 billion US, 12 triliun. Iya, dan for how. Iya. Betul. Sementara kalau animasi kalau udah jadi kapital, merchandise-nya gitu. Dan ingat misalnya film Coco tentang Meksiko, kemudian saya di Mexico City, itu satu kota Meksiko merchandise-nya sampai balon-balon tengkorak dan segala macam itu. Dan turisme naik. Betul. Jadi bagaimana sebuah judul film mendunia itu berimbas bukan hanya ekonomi yang real, tapi juga kepada kunjungan turisme. Betul. Turis dari mana? Luar biasa. Oke, ini sebenarnya ternyata concernnya agak bergeser sedikit. Padahal tadi saya mau bahas tentang masalah ekonomi nih. Karena beliau ini salah satu orang yang bersuara lantang terkait dengan transfer pricing yang terjadi di Indonesia. Boleh cerita Bang, gimana? Iya, jadi saya ingat seniornya almarhum Amarzan Lubis, Amarzan Ismail Hamid. Dia bilang kalau jadi jurnalis itu kutukan. Jadi kita kesana lagi. Jadi kan sudah berhenti jadi jurnalis 49 gitu ya, kemudian berbisnis ya kan, yang tidak bergantung ke government project gitu. Terus reformasi itu saya melihat media akan lebih baik, ya kan, jurnalisme akan lebih bagus gitu. Ternyata harapan saya berbeda gitu, ya kan. Ruh dasar komunikasi massa itu kan di textbooknya nggak berubah pondasinya. Hati nurani, akal, dan budi. Nah makanya kita di media itu kan selalu diajak mengasah budi. Dengan kita punya kebersihan, kita mungkin dipandu melihat kebenaran. Betul. Iya kan? Cover both side. Iya, dan seterusnya code of conduct dijalankan. Nah setelah reformasi saya mencoba menjalankan itu tadi code of conduct pada satu bidang penggelapan pajak, transfer pricing, karena angkanya sangat besar sekali. Fantastis ya. Fantastis. Jadi dari 2005 khususnya itu saya verifikasi berapa angkanya. Pada 2005 itu indikasi transfer pricing kita 1.300 triliun. 2005. Tok. Setahun tok ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita dari kecil negeriku kaya, indah, permai gitu, kayanya bisa dibuktikan secara angka. Itu dari transfer pricing tok digelapkan indikasi segitu. Saya konfirmasi ke OECD, cocok. OECD bilang mungkin lebih karena 65% transaksi perdagangan kita di neraca perdagangan di Kemenkeu itu terindikasi TP, transfer pricing. Nah, ini istilah kan, bentuk jernihnya seperti apa? Bentuk jernihnya begini, kalau kita verifikasi produk yang di transfer pricing, kita ambil CPO, ya kan? Nah, para pelaku eksportir, memang TP ini dominan ekspor dan impor. Mungkin 70-80% itu ekspor. Nah, ketika seseorang melakukan ekspor CPO, dia sudah punya perusahaan di negara bebas pajak. Ya, negara bebas pajak. Tax haven country seperti British Virgin Island. Dia buka perusahaan di situ, misalnya Expansive Co Limited, ya kan? Nah, hari ini harga CPO per menit ini kan bisa cek online, tapi kita misalkan 100 per ton, $100. Nanti ke Expansive yang beli itu, Expansive Co Limited $15. Sementara barangnya masuk ke pasar bebas. Laporan pajak nanti itu yang 15 Pak. 85 itu nggak berpajak. Itu bayangkan. Jadi kalau kita mundur lagi, kalau satu produk aja kita amati. Kebetulan tadi sebelum kita masuk saya cerita waktu saya di SWA dulu. 86 saya jadi moderator diskusi perbankan terbatas. Di kiri kanan saya setiap bulan di Eksekutif Club Hilton itu yang sekarang Sultan ada Pak Kuku Basuki, BNI, Kamardi Arif, BRI, Widarsa di Praja, BDN, Omar Abdallah, BBD. Saya melihat langsung bagaimana orang ngantri itu. Bertemu, Pak ini HGU gue selesai Pak.
Saya lihat juga ngukurnya gimana begitu cepat barangkali ya. Iya. Ya udah besok staf ke kantor lu ajukan. Jadi kredit ringan dan murah itu era itu. Nah, saya verifikasi lapangan. HGU-nya ini dominan mereka juga. HGU ini dikerjakan nanti A dan B. Nempel. Ya. Jadi baru belakangan berapa juta hektar ketemu oleh Pak LBP kan? Iya. Nah, terus setelah produksi sawit, mulai produksi 4 tahun buah, mengajukan kredit kilang, saya 30 ton per jam, dapat lagi kredit murah, minta grace period. Setelah ekspor, ya kan, TP kayak tadi. Iya. Nah, saya mau tanya ke Bang Ronald, diksi apa yang paling pas terhadap ini? Kalau saya melihat ini ya Dracula gitu. Iya sih. Iya. Cocok. Iya. Ya, karena menghisap betul. Iya. Kalau di kampung saya ada palasi. Jadi mereka ini, saya pernah bilang palasi tingkat 10. Iya. Nah, kita lihat angka 2005 tadi. Ketika saya sempat berkenalan dengan sosok yang saya cari sendiri, karena produknya dulu laku di Dubai ya, rumah kayunya laku. Satu hari saya kerja sosial, bawa anak Indonesia pulang. Negara nggak bisa bawa pulang 8 tahun. Saya kerjakan dan di satu hari senggang saya melihat ada rumah kayu laku di Global Village Desember 2008 kayak PRJ. Nah itu punya Pak Jokowi. Entah bagaimana saya melihat langit, saya bilang waduh, coba ya pemimpin yang memimpin Indonesia punya income independen, produk masuk pasar, tidak bergantung ke pemerintah, dia bisa memimpin dengan membangun peradaban menjadi lebih baik. Pulang, anak saya bawa sesuai pesan ibunya, kemudian mereka bertemu. Hari ke-10 saya cari Pak Jokowi. Itulah saya mulai gadang-gadang, tulis. Nah, ketika umroh singkat 2014, bahasa transfer pricing, itu saya ucapkan ketika kami berjalan dari Multazam ke Intercon. Kan jarak lumayan. Kita belum VVIP ya, jalan kaki, nggak pakai bugi gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, hentikan pengiriman TKW, antara lain bahasa saya, kita ini negeri babu yang gampang digauli. Saya sengaja pakai diksi kejam, dengan harapan tersentak. Agak tersentak, pengganti devisa dari mana? Itu ada Hasyim Muzadi almarhum, Profesor Faisal Mahmud yang memimpin umroh, pimpinan AI Khairat Palu, juga ketua MUI yang sekarang meninggal. Seusia saya, lahir 64. 6 tahun lalu berpulang. Tapi ada anak satu, sekarang di CNBC, anchor. Saya lupa namanya. Tadi saya mau kemari ingin menceritakan, lupa. Masih ada saksi. Nah, Pak Jokowi kala itu tanya, pengganti devisa? Kalau kita hentikan, kejar transfer pricing. 2005 itu sekian. Nah 2005 itu TKI TKW devisa kita 70 triliun Bang Ronald. Iya kan? 70 triliun aja. Kalau 30% pengadilan pajak membuktikan, 300 berapa? 90 ya? Betul. Iya kan? Masih ada margin 20. Enggak 70 ke 390. Iya. Iya kan? Kalau 30%. Terus saya bilang gaji hakim pajak itu 1 miliar kurang 3 miliar. 48 orang 3 miliar pun baru berapa? Kalau kurang juga bentuk badan penyidik pajak. Karena saya bilang kalau saya ke Amerika pertama 91, saya bisa masuk ke FBI, ke White House separuh sebagai visitor. Karena kalau di FBI ya bahkan Pentagon, kalau di FBI kita diceritakan bagaimana mereka menangkap Al Capone. Karena penggelapan pajak. Penggelapan pajak kejahatan terbesar. Betul. Iya kan? Wah begitu ya Mas Man. Ya. Nah, semua yang mendengar itu mendukung Pak. Nah kita lihat implementasi. Bahkan termasuk venture capital pun saya bicara. Industri kreatif dibuat. Tapi jantungnya venture capital itu hal lain lah. Yang nggak ada juga. Sampai hari ini kan tidak ada badan penyidik pajak. Dan waktu 2014 38.000 karyawan DJP, hanya 6 yang pakar transfer pricing. Perbandingannya kan mencolok. Betul. Nah, jadi waktu
saya verifikasi ini, kasus ini, tentu kan sudah di tahun 2012, 2013, 14, 15. Pengadilan pajak masih di gedung Dana Pala di Kementerian Keuangan. Lantai 9. Yeah. Kalau kita sebagai jurnalis, itu pasti datang kalau mau ke atas suruh ke humas. Saya pernah gila, dalam tanda kutip. Pakai jas Hugo Boss, bawa tas leather yang mahal gitu. Saya pakai punya kawan gitu kan. Tentu naik ke atas. Masuk ke dalam sebuah persidangan kasus PT TMMI. Oke. Indikasi mereka ya triliunan lah. Sementara di tahun yang sama Toyota pernah digugat di Australia, transfer pricing bisa di browsing $1 miliar. $1 miliar. Tapi hari ini menguap tuh. Persidangan kasus 2005 itu. Yang bersidang tahun 2010-an itu. Ya. Menguap. Nah, kalau masih era Pak SBY mungkin ada kenal Ahsanul Kossasi, sekarang salah satu ketua BPK. Dia di Komisi 9. Komisi 9 itu yang seperti 11 hari ini, membahas keuangan. Saya pernah paparan ke dia tentang TP agar dibongkar. Dia bikinlah yang namanya FGD oleh Sekretariat DPR. Ya kan? Saya narasumber full. Dari DJP 2 orang doktor baru fresh graduate. Berteori lah bahwa ini memang abu-abu tapi sulit dikejar, bla bla. Intinya angka saya itu enggak lah. Artinya jangan dikejar lah. Ya kan kalau saya tangkap. Terus saya tanya, pernah berapa tahun menyidik pajak? Baru pulang. Terus 2/3 di Komisi 9 tuh kawan-kawan saya di HIPMI angkatan 91. Sudah di Kadin. Ya kan? Akhirnya saya berkesimpulan kasus ini sulit diungkap karena di parlemen pun jangan diungkap. Dugaan saya. Iya kan? Nah, harapan saya kan kepada orang yang kita dukung personal sininya memuliakan ketulusan keinsanan, afirmasi ke publik gitu. Kepada Pak Jokowi pribadi harapan saya. Ternyata kan harapan tinggal harapan. Ya kita hari ini transfer pricing tetap tinggi. Nah, kalau kawan-kawan ingat itu tahun lalu, 2 tahun lalu masih COVID, saya terus bunyi tentang transfer pricing. Karena angkanya pasti naik. Betul, pasti. Nah, terjadi perdebatan di Twitter, bahkan saya nggak begitu aktif. Ignatius siapalah, Justinus. Juru bicara Kemenkeu. Akhirnya difasilitasi Zoom meeting. Nah, halayak Twitter bilang open to public. Ternyata kan tidak. Ya kan? Saya sendiri mereka 27. Katanya sudah sejaman lebih, hampir 2 jam. Anak dan istri saya bilang, ayah ini mereka kan hanya ingin tahu data ayah. Saya pikir benar. Silahkan kita lanjut aja gitu. Mereka menjelaskan sudah ada seksi. Tapi kan akhirnya ke-PR-an, kehumasan yang dibawa. Bahwa sudah ada badan. Tapi kalau ditanya berapa capaian. Kalau itu mereka sebut ada 7.000 triliun yang dikejar. 7.000 triliun? Iya. Rekamannya ada kok. Walaupun angka saya tentu lebih hampir 2 kali lipat APBN kita. Iya. Iya kan. Tapi kan kalau dihitung tahun misalnya 2005 sampai 2013 saja, ya kan yang udah 14 kan mungkin masih terverifikasi baru 13 saja. Hitungan saya kalau 1.000 aja kan setahun udah 13.000, bukan 7.000. Betul. Gitu. Nah artinya kita kaya secara angka. Kalau kita bicara transfer pricing toh nyata. Maka ketika dulu gubernur sebelum Pak Jokowi gubernur DKI, Bang Foke mau memajakin warung Tegal, saya ketawa. Kalau saya maunya bahkan PPN itu turun jadi 3% gitu. Tapi yang korporat ini kejar. Gitu. Betul. Nah jadi kayak laku perusahaan CPO sawit ini kan. Kan dibesarkan ibarat anak macan, dikasih makanan. Betul. Terus mereka sekarang menjadi macan-macan yang terus kelaparan. Kalau masih juga melakukan transfer pricing. Dan itu bukan CPO, toh di mining terindikasi besar. Pun impor. Belakangan Pak Mahfud MD mengungkap soal 349. Itu 189 triliun di kasus impor emas. Yang saya duga
speknya di downgrade, yang diimpor batangan, tapi judul di dokumen granul. Sehingga ada spread pajak yang dinikmati sekitar 5%. 5% dari 189 kan hampir berapa? Lah 945 triliun. Besar kan? Coba. Karena kita kebiasaan ngomong triliun kelihatannya terasa kecil. Padahal itu kan dana yang besar, hampir 10 triliun. Betul. Gitu. Nah, ya kan, kalau tadi saya bicara industri kreatif, dana 1 triliun aja untuk mengembangkan industri kreatif setiap tahun. Anggaplah goblok amat menguap 800 miliar. Tapi 200 miliar mau jadi itu kan berkali lipat menutup itu. Betul. Tapi jangankan untuk itu. Iya kan? Ataupun untuk migas. Karena migas itu tetap harus ditambang walaupun renewable energy itu katanya akan mengurangi. Tapi setelah perjalanan waktu sesuai kata Bang Archandra Tahar, hanya 6 juta barrel mensubstitusi. Pemakaian migas kita per hari di dunia sekarang 100 juta. Lah kalau 6 nggak signifikan. Dan lagi yang namanya fosil itu masih tak dibutuhkan, turunannya itu banyak untuk kehidupan, tekstil dan seterusnya, sehingga masih butuh pola pembiayaan yang berbeda, yang tidak hanya mengacu kepada International Bank of Settlement, bank sentral, tapi harus ada skim. Itu contoh. Nah, kalau ini kan artinya kan keberpihakan pemerintah ya. Yes, terhadap clue-nya afirmasi. Yes. Nah, kalau menurut Abang, pemerintah hari ini belum berpihak, kenapa? Ngeri sedap kalau kita jabarkan. Nah, itu jadi di buku Oligar, ya kan, si Profesor Winters mengatakan Indonesia demokrasinya sultanistik oligarki. Ya kan? Saya mengistilahkan oligarki fulus-mulus. Ya. Sehingga dalam situasi politik demikian, human capital itu di telapak kaki kan. Nah, lebih mengerikan, ya kan? Kita bicara peradaban. Pejabat publik itu kan membangun peradaban. Harusnya. Iya. Adab kata dasarnya kan. Betul. Dulu waktu kecil saya belajar mengaji, pertama diajar ustadz itu belajar adab. Bagaimana memegang Al-Quran sebagai kitab suci umat. Sampai kita taruh di kepala, dicium, ditaruh ke dada. Itu adab membaca. Ya kan? Baru alif, ba, ta. Ya. Di dalam 10 tahun terakhir ini kita menurut saya mengalami keunikan. Pejabat publik ada persoalan adab, tapi dihidang-hidang di piring kristal. Ibarat kotoran manusia, ditaruh di kristal, di meja keren kayak kita nih. Dan kata semua orang, ataupun ada istilah buzzer bilang wangi. Padahal kan, sorry itu Iya, kotoran. Ini. Nah, dampak dari memuliakan kotoran, ya kan? Padahal punya problem adab. Kita hari ini terbaru kan kasus Rocky Gerung. Gitu. Orang gampang bertutur kata, saya respect Rocky Gerung, tapi pilihan diksi mengatai sangat di luar itu bukan diksi saya gitu. Saya tetap memegang adab, tapi urusan ketajaman mengkritik itu saya bisa diverifikasi lah. Jejak digital saya ada. Saya sangat tajam kok mengkritik gitu kan. Artinya kayak sebutan kepada pelaku transpricing itu Dracula kurang apa? Iya kan, Dracula, Palasik tingkat 10 kan tajam. Betul. Tapi kan saya nggak mengatakan mereka kata-kata yang mengatai kan gitu. Nah, butuh akibat dari itu aja sekarang sampai 9 tahun terakhir anak-anak ditambah dengan dropnya minat membaca buku terutama sastra bermutu, drop kata itu tidak lagi penting, beradab gitu. Ya kan? Budi tidak terasa. Saya menganggap musibah peradaban besar itu drop minat membaca buku, literasi. Bayangkan Bang Ronald, dulu lama ini seorang anak SMP live Instagram bunuh temannya.
Iya kan? Dan semua diam. Bagi saya itu berat dan besar sekali. Betul. Dampak terhadap peradabannya. Perhatian kita terhadap nyawa. Ya kan? Maka ketika David dulu di NTU dibunuh, saya verifikasi. Ya. Kalau kita menggampangkan nyawa, ya ke bawahnya itu lihat kejadian kekerasan hari ini. Betul. Orang tua menghajar ketepel seorang guru menegur anaknya merokok. Dulu kita di sekolah pakai rotan guru. Nggak ada tuh lapor dan orang tua malah pukul lagi. Betul. Hari ini ada yang sesat menurut saya. Ya. Sesat nalar, sesat logika berpikir gitu. Kenapa terjadi? Nah, secara bercanda saya mengatakan kita alfa SPOK. Dulu bahasa Indonesia 5 apalagi do re mi nggak naik kelas kan, karena bahasa basic logik. Betul. Nah soal budi, saya 2017 sengaja ke Inggris membuktikan mereka level SMP masih wajib baca Shakespeare. Hari ini kita tanya teman-teman di kampus, kalau saya diundang kuliah umum, tahu harimau nggak novel? Senyap. Sebut penulisnya Mohtar Lubis 1-2, ada yang ingat, tapi nggak ada yang membaca. Padahal premis harimau bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Betul. Belum kita bicara agama dan moral. Jadi kalau menurut saya keadaan ini, kalau saya ditanya salah siapa ya, salah top leader. Dia mewarnai. Misalnya tadi, pejabat publik tidak beradab, tapi makin dimuliakan. Belum kita verifikasi loh prestasinya. Oke lah berprestasi banget, tapi tetap cacat kan. Kalau kita komit kepada pengertian dasar, hal-hal yang, ini yang kita ubah semua, kita rusak semua. Iya. Ya kan, kebenaran itu menurut textbook, ini kita ubah semua. Padahal textbook itu dibuat dari pengalaman. Peradaban itu kan terasa makin baik. Iya. Nah kalau kita tabrak semua, iya kan? Jadi apa nih, abang pandang bahwa ini hanya sebatas pencitraan semata dari seorang pemimpin bangsa pada hari ini? Ya pemimpin bangsa kan sekarang hari ini nggak bisa disalahkan personal. Contoh transfer, kita balik transfer pricing, nggak mengemuka. Menurut saya di DPR-nya juga dijegal. Itu semua di DPR nggak ada yang menginginkan transfer pricing ini dibuka. Coba kalau di DPR semua valid 80% bongkar, kan mau nggak mau eksekutif membongkar. Gitu. Lah kalau hari ini datang DJP Kemenkeu ke DPR, ya ini udah dibentuk, oke, diluarin yang itu jangan bunyi-bunyi ya. Indikasi ya. Jadi kalau banyak kawan-kawan kritis di luar sana teriak bahwa pemerintahan ini dikontrol oleh oligarki, menurut abang betul? Kan oligarki fulus-mulus. Jadi saya mengistilahkan oligarki fulus-mulus. Oleh karenanya solusinya menurut saya, ini kita mau masuk 2024, iya kan? Untuk jadi cawapres saja berhitung berapa triliun dari calon seorang cawapres. Indikasinya kan demikian. So di politik itu saya lihat juga di Indonesia, karena kita mengamati juga negara lain. Saya lihat nggak ada yang mau keluar uangnya sendiri tuh. Sebutlah salah seorang calon cawapres gitu, kaya orang tuanya gitu, karena ibunya adik dari seorang konglomerat almarhum, ayahnya distributor motor roda 2. Tapi dalam prakteknya juga mencari uang dari dia sebagai wasit sekaligus pemain, indikasinya demikian. Jadi kalau kita mau berubah, menurut saya mengutip Bambang Pacul DPR PDIP, katanya Indonesia itu ditentukan oleh para ketua partai. Melalui forum strategis ini saya mengimbau ketua partai itu, please deh hentikan. Sebab kalau hari ini untuk cawapres itu kita minta si A 10 triliun, si B datang, gua 20 triliun, ya kan? Si B 20 triliun datang lagi, gua 50 datang 100, gue ya, kalah 100. Sampai kapan? Sementara value
Itu kan ada di sini dan di sini. Betul. Ini terutama. Jadi fulus-mulus itu lah akan berjalan. Fulus-mulus itu yang merusak semuanya. Jadi forum strategi ini saya mengajak, menggugah, menghimbau para ketua partai, please kembalikan value itu pada ini. Ya, kalau kalian takut punya nggak dapat uang, banyak kok publik yang di publik itu punya apa? Public trust yang bisa menggalang uang. Mungkin Bang Ronald dan kawan-kawan sudah pendengar, pembaca ingat era Pak Prabowo 2019 sama Sandy. Ada momentum menurut saya secara psikologi massa luar biasa. Bagaimana seorang ibu menggendong anaknya, menyerahkan kantong plastik, isinya 29.000 dengan air mata. Itulah topnya empati. Dan saya menduga hal yang seperti itu nggak akan didapat lagi oleh seorang capres yang juga maju lagi. Kenapa? Ada diksi. Waktu itu katanya dia ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat, lalu timbul sendiri. Gitu. Nah, public trust untuk mengumpulkan 29.000 itu bukan dari oligarki. Saya yakin, aku yakin kalau public trust ada pada seorang, yakinlah para ketua partai, mau berapa triliun, ada kok uang rakyat. Tapi lu komit dong. Afirmasi lu, ya rakyat gitu. Apa afirmasi rakyat? Bangun peradaban. Betul. Bangun mutu peradaban lebih baik, tingkatkan daya beli, perhatian kepada kesehatan, pendidikan yang lebih murah. Era Pak Harto kesehatan tuh nggak ada loh kredit bank ke rumah sakit, tapi yang kita rehabilitasi total football hari ini. Hidup BKI, hidup puskesmas, pendidikan, tanggung jawab negara, hidup SD Impres. Jadi kalau ada kalimat ngeledek SD Impres, ada problem di sini dugaan saya gitu. Anda nggak membaca atau input ke Anda kurang. Karena pendidikan, belum lagi bobot pendidikan. Dana katanya 20% dipakai apa? Adakah lubuk hati nurani para guru pendidikan dasar kita seperti dulu? Adakah suasana belajar mengajar itu riang dan gembira? Be happy. Karena kalau saya tanya masa sekolah, guru yang paling ideal pasti guru yang menyenangkan. Iya kan? Betul. Nah kami di sekolah bambu di gunung dulu happy. Pelajaran membaca, menulis, mengarang, storytelling, olahraga, sportivitas, kesenian, mengasah budi. Happy. Buku dilipat, masukin kantong, lari. Menyeberang sungai. Kayak di novelnya siapa itu? Yang Bang. Nah. Oke Bang. Sekarang kalau ini kan kita sudah mau masuk perhelatan Pilpres 2024. Ini udah ada calon-calon yang sudah rame nih diberitakan. Nah, Abang punya hope nggak kemudian dengan pengalaman Abang tadi, Abang melihat bahwa persoalan transfer pricing tidak kunjung selesai sampai hari ini, kemudian juga pembangunan human capital kita juga tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Jadi kan misalnya ada kan artinya Abang punya hope nih ke depan harus lebih baik lagi. Nah, dari sosok-sosok yang ada Abang, menurut Abang siapa yang kira-kira? Saya sampai kepada titik kehilangan hope. Iya kan, kalau 3 capres kan Anies, PS, Ganjar. Nah, ini kan subjektif, Ronald. Nggak ada kepatutan dan kepantasan saya mengaku saya lebih jernih atau lebih baik, lebih tahu. Walaupun orang kalau saya bicara begini, lu sok tahu. Dari ini lagi, saya hanya punya hope pada Andika. Ya. Andika mantan Panglima. Saya juga sama kayak ke Pak Jokowi 2009 awal. Saya cari akses, saya minta waktu tanpa perantara. Jadi ketika dia masih Panglima, menjelang akhir saya pernah bertemu di kantor yang Merdeka Barat di ujung itu. Terus minggu lalu saya ke rumahnya. Ada waktu 30 menit. Setelah saya tulis juga termasuk soal transfer pricing saya sampaikan.
saya kok sekarang melihat mungkin karena TNI ini memang pendidikan, pengalaman itu kan berjenjang. Yeah. Artinya memang dididik jadi a leader, gitu. Nah, saya berharap kan capres sudah ditentukan, tapi wapres kan belum. Wapresnya bertanding dari uang. Nah, saya tanya, dia nggak punya uang. Saya kan kenal juga Pak Hendro, tapi saya kan nggak bertemu Pak Hendro. Saya cenderung orang yang saya temui itu melihat saya, bukan orang yang mereferensi atau karena si A, karena si B. Jadi, nah mungkin karena itu juga 2014 saya digergaji karena dekat dengan Pak Jokowi, nggak ada backup partai, nggak ada backup yang lain kan gitu. As a personal cut, karena ini mempengaruhi nih, didengar gitu, dugaannya. Nah kembali saya ulang, kan 2019 saya nggak ke kiri nggak ke kanan, saya hanya menggunakan hak pilih. Gitu. Nah sekarang saya berharap pada Andika, karena menurut saya dia punya visi. Ya kan? Terus pernah juga saya lihat dia bicara tentang disiplin. Kalau kita memang 2045 mau jadi bangsa jaya dan emas, Indonesia emas itu harus punya disiplin. Nah, ini sebuah diksi yang menurut saya memang pantas gitu. Intensi, disiplin, tanpa disiplin. Ya, dulu ketika saya mengkritisi seorang gubernur yang katanya mulutnya kasar, istri saya marahin saya lagi, ngeledek. Lu kritik-kritik, lu kalau jadi gubernur lebih kasar dari situ. Maksudnya saya bilang, ya karena lu bilang kalau lu gubernur akan berdiri di lampu merah, ya kan, bawa pentungan besi, motor-motor yang labrak lampu merah, saya hajar pecah itu. Nomor sekian HAM. Karena orang kalau udah berubah jadi hewan, mendidiknya cara hewan. Betul. Nah kita ini paling disiplin ini setelah reformasi ini acak aduk. Mustahil sebuah keberhasilan tanpa disiplin. Nah, saya suka diksi itu. Siapa tahu saya bisa menitipkan pandangan-pandangan termasuk transfer pricing, termasuk yang lain-lain, afirmasi, daya beli dan lain-lain yang tidak naik. Hari ini Pak, di data IP Center kami Pak, 17 juta warga kita terlilit rentenir di bawah 3 juta rupiah. 47 juta, ini kan indikasi. Utang pinjol 5-80 juta. Yang pinjol ini dari 47 juta Pak, dimainkan ke judi online. That's our now. Realitas kita hari ini. Apakah oligarki peduli? Enggak Pak. Saya berani mengatakan tidak. Sebab kebanyakan dari orang kaya Indonesia yang saya temui, makin kaya juga makin pelit. Makin masuk politik, nggak mau juga kok keluar uangnya sendiri. Contoh, uang reses. Setiap reses anggota dewan 400 juta per 2 bulan. Langsung kasih. Tidak pakai pertanggungjawaban. Pernah nggak ditanya lubuk hati mereka, berapa persen yang mereka belanja? Saya hanya menemukan 2 remi anggota DPR yang real belanja. Habis. Sehingga orang minta gerobak. Nah, kasarnya kan 200 juta sebulan. Gagah nggak ke daerah? Itu baru bicara uang reses. Jadi, apa namanya, tidak pernah selesai kaya. Tidak pernah selesai cukup. Kurang, dan kurang kaya. Konglomerat juga begitu. Kurang dengan segala cara. Nah, mungkin ketika COVID drop bisnis, kita melihat hari ini spending untuk mempromosikan orang kan juga agak drop. Ini aja cuma 75 hari kata kampanye. Mana mereka mau keluar jor-joran? Lihat-lihat juga kan. Semua untung dan untung. Tidak berpikir hibah itu nggak ada. Kalaupun ada hibah, misalnya seorang konglomerat bangun hari ini museum di Solo 1,2 triliun. Saya menduga ada apa-apa di balik itu, tidak gratis. Tidak gratis. Nothing is free terhadap bangsa. Nah, kita berharap kepada Andika, saya misalnya, menitipkan bangsa ini dibangun oleh value. Value dari pendiri bangsanya. Seorang Hatta bermimpi beli beli. Iya kan? Tapi sampai menikah pun
Berhenti jadi wapres, bayar listrik nggak mampu. Sampai Bang Ali menyelesaikan. Gitu kan. Nah kenapa? Mereka komit kepada value yang punya intangible asset. Ya kan? Kalau kita masih luruh dan nunut kepada yang tangible, 2 triliun nggak cukup loh. Terus kita luruh. Tapi disuruhnya yang nggak pantas dan juga pidana. Memang godaannya di situ, Pak. Iya. Saya ketika pernah Skype dengan Nazarudin dulu, pagi-pagi subuh orang ngantar uang cash dalam dolar kalau di kurs 10 miliar. Ya. Tapi kan bisa saya kencingin. Belakangan baru saya mikir kalau burung gua dipotong tadi gimana. Tapi bukan persoalan itunya, tapi saya baru berhadapan langsung dengan 10. Ya. Apakah si Iwan Piliang ini mampu ketika 100 miliar? Ketika 1 triliun? Itulah tantangan. Uang dan kekuasaan mengubah orang. Betul. Ketika seorang Angelina Sonda di penjara 10 tahun, saya udah lama nggak nonton TV, lagi di tempat kawan ada TV. Dia ngomong gini, kekuasaan dan uang edik. Saya ketawa, ya kan? Oh pantas kita dipimpin para orang sakau gitu. Iya kan? Cuma ketawa saya berikutnya lebih hahaha gitu. Lu untuk 4 kata, uang dan kekuasaan edik, lu 10 tahun di penjara. Betul. Nah ini menarik nih, kita bahas panjang-panjang nih Bang Iwan. Nah gini Bang. Jadi saya ingin tegaskan, yang namanya value itu harus intangible. Intangible ya. Betul. Itu value. Kalau kita masih bicara tangible, nggak selesai Pak. Nggak selesai. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sampai kapan? Betul. Terus negara ini mau dibawa kemana? Iya, karena Indonesia ini kan memang bangsa yang kaya semuanya. Natural resources kita kaya, jumlah penduduk juga kita besar, ya kan? Habis itu apalagi capital kalau mau kita bener-bener kelola dengan baik, kaya. Cuma ya itu mungkin apa tadi mismanagement, salah kelola atau bagaimana ya? Akhirnya kita jadi berantakan. Kalimat terakhir itu, makanya saya tidak, kalau Anda cek jejak digital saya tidak pernah mempersoalkan hutang luar negeri. Betul. Pertama, transfer pricing. Kedua, emas kita andalas saja dari Aceh itu. Enggak usah zaman Belanda, Pak. Hari ini di Kalipidi 2.600-an orang krecek, ya kan? Pakai tradisional menambang emas. 0,5 gram, 1 gram dapat. Kita nggak usah bicara sampai ke Papua, Pak. Makanya cek deh. Saya tidak pernah mempersoalkan hutang luar negeri. Betul. Karena saya masih merasa bangsa kita ini luar biasa. Bukan luar biasa, surga yang diturunkan Tuhan ke bumi. Betul. Nah tinggal manusianya. Nah kita ketemu orang-orang komprador yang rakusnya itu nggak berkira gitu. Dan memang mengubah orang. Kawan saya ada di nikel hari ini uangnya 6 triliun kok di depositonya. Iya kan? Tapi berubah. Dulu bicara seperti saya. Tapi hari ini saya bawa satu proposal bagus, ini belum apa, rugi nggak Pak? Padahal kata adalah doa. Saya bilang tutup. Kita ngomong yang lain. Diajak jalan-jalan karena saya suka traveling, karena saya punya hashtag investasi kenangan, karena kenangan itu harus diinvest. Sebelum saya nyetir deh di luar, istri saya bikin itinerary. Ya kan, lu sewa mobil, lu tinggal tenang. Ini kita. Waduh, Desember 1, bagaimana ninggalin kantor? Akhirnya saya pulang dengan istri-istri saya ikut. Waktu saya bilang, sesungguhnya berapa sih uang kita butuh? Bang Ronald dikasih sehari harus habis makan 10 juta. Hari pertama Jakarta bisa habis. Hari kedua mungkin masih bisa habis, ada Wagyu, ada. Hari ketiga nah. Nah pertanyaan, berapa sih uang yang real kita butuh? Jadi tidak kita penjara tuh yang namanya kesejahteraan berbentuk uang tuh di gedung mentereng berjudul bank. Nah orang seperti saya tahun ini 59, tahun depan udah 60. Kita nggak tahu saya keluar dari sini mati terus umpamanya uang saya 6 triliun. Belum lagi ditambang nikel yang kita kelola, di sana ada stunting, ada anak yatim. Nah saya berhitung sama istri saya 100 miliar itu cukup, berlebih juga. Dengan 100 miliar kita punya udah bisa bikin makan gratis di rumah saya di Cempaka Putih dan Bali tiap hari.
untuk 1.000 orang. Dan masih berlebih. Sudah bisa beli Lexus yang 600 terbaru. Artinya 100 pun masih berlebih. Nah, jadi nggak ngerti saya. Berapa sih kekayaan yang ingin kita raih? Betul. Baik secara korporat maupun individu yang membangun peradaban. Ya. Kuncinya itu ya, kita harus membangun peradaban, Bang. Betul. Dan taat ke ini gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman saya pernah datang ke Bali, dia bilang, "Wan, kalau gue dekat seperti lu dekat ke Jokowi dulu, uang gue hari ini 5 triliun. Itu kawan saya. Lu sih terlalu idealis. Bukan vokal, terlalu idealis. Kalau vokal, Rocky Gerung mungkin lebih vokal. Ya. Tapi dikatakan saya terlalu, dan saya terdiam. Bahwa terlalu idealis itu seperti apa? Terus idealis itu apakah salah? Tidak mulia? Atau teruk kalau bahasa Malaysia? Ya. Jadi memang kita hari ini dalam kerancuan. Orang seperti saya bisa dianggap teruk oleh mereka yang di lingkungan istana yang sudah punya 5 triliun. Ya. Gitu kan. Tapi kan ada yang di bawah ini. Makanya satu yang saya syukuri selalu, Bang Ronald. Ya. Benar-benar saya syukuri. Tuhan tidak pernah membuat derajat saya hina. Walaupun kadang-kadang kita beras aja kosong. Tapi Tuhan, kalau kita komit ke sini, setia dengan janjinya, ilahiyahnya, tidak pernah membuat kita itu hina. Saya bertemu orang-orang bagus. Belum lama, baru 10 hari lalu saya di Malaysia dapat komplimen anak saya di operasi mata, nggak sampai semenit, -7, selindris 2,5 for free. Dari seorang dokter filsafat, dokter ahli mata. Yang kalau itu saya bayar paling nggak 60 juta. Nah, ketemu orang-orang seperti itu. Saya ke daerah, ya kan, di bandara orang bersendal menyapa, "Bang Iwan pilih yang iya. Kok nggak muncul lagi di TV?" "Terima kasih loh Bang, kalau Abang tampil itu seperti suara kami disalurkan." "Pak, keluar air mata Pak. Hari ini saya menuturkan saya keluar air mata." Orang-orang kecil. Coba kalian yang di atas sana, di teriak politika. Coba, berapa uang kalian kurang? Oligarki, berapa ribu triliun kalian kurang terhadap bangsa ini? Apa itu Indonesia kita? Mungkin sampai di sini Bang Ronald. Saya tak kuat meneruskan. Siap. Terima kasih. Oke, Bang Iwan, terima kasih banyak sudah boleh hadir di podcast kita hari ini, dan ini juga sedikit emosional di akhirnya. Tapi saya harap teman-teman dan sobat strategi bisa mengambil nilai dan value yang bisa kita sampaikan pada pembicaraan kita kali ini. Mohon maaf, di podcast saya agak terbawa. Ya, nggak apa-apa Bang. Iya. Ya. Oke, kita ketemu di podcast strategi channel yang akan datang. Terima kasih.